Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan di siang hari ini, hari Senin, saya akan membawakan sebuah kisah dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan tentang seorang pemuda yang tersesat di dunia goib. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita malam ini ditulis oleh Mbak Win selaku autor komunitas Pena Hitam. Tentunya sudah mendapatkan izin untuk saya bagikan di sini. Halo, namaku Suryo. Aku memiliki sebuah kisah mistis yang tidak terlupakan seumur hidupku. Kisah ini terjadi saat aku berusia 22 tahun. Aku terlahir di tanah Jawa. Namun, aku menghabiskan waktu kecilku hingga pendidikan SMA di wilayah Sumatera. Selepas SMA, aku memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikanku di tanah kelahiranku di wilayah Jawa, yaitu Solo. Walaupun aku memiliki darah asli suku Jawa, tapi pada kenyataannya aku tidak begitu memiliki pemahaman tentang budaya serta adat istiadat nenek moyangku ini. Suatu hari, Pak Deku, yaitu kakak dari ibuku, akan mengadakan hajatan ngunduh mantu anak mertuanya. Untuk keperluan itu, aku harus menginap di tempat saudara sepupuku itu di wilayah Magetan, Jawa Timur. Hal biasa bagi kami. Jika ada kerabat yang hendak mengadakan hajatan, maka kami akan membantunya. Mulai dari persiapan hingga acara usai. Sifat gotong royong begitu lekat mendarah daging, merupakan warisan leluhur yang masih berlangsung hingga saat ini. Awalnya aku berencana berangkat menuju wilayah Cemoro Sewu dengan mengendarai mobil bersama orang tua dan kerabat yang lain. Sayangnya, jam kuliah hari itu begitu padat, sehingga aku memutuskan untuk berangkat seorang diri saja, menyusul rombongan yang lain yang lebih dahulu berangkat. Aku mengendarai sepeda motor seorang diri, menyusuri jalan berbukit selama kurang lebih 2 jam. Menjelang maghrib, aku tiba di Cemoro Sewu. Konyolnya, mendekati gerbang pintu Cemoro Sewu, aku justru ingin buang air kecil. Akan tetapi, karena tidak menemukan kamar mandi, akhirnya aku terpaksa buang air kecil di tepi jalan, di balik pohon rindang yang tinggi. Selesai melepaskan hajat, akhirnya aku melanjutkan perjalanan kembali. Namun, entah apa yang terjadi. Selama hampir 1 jam berkendara, aku seperti berputar-putar pada tempat yang sama. Kepanikan mulai melandaku karena hari sudah mulai gelap dan jalur tidak ada pengendara lain yang lalu lalang. Sepi sekali, terasa mencekam dari ketinggian jalan yang kulewati. Aku bisa melihat kota lain yang diterangi lampu berkedip indah di bawah sana.
Setelah berputar-putar beberapa kali, aku merasa lelah dan frustasi. Kemudian, aku memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah kayu milik warga yang sudah tidak berpenghuni, sambil menunggu. Barangkali saja akan ada pengendara lain yang melintas. Rasa letih dan lelah membuat kantuk menghinggapiku. Berbantal ransel dan jaket seadanya, aku baringkan badan pada dipan bambu rumah kosong. Aku nggak tahu berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba saja gendang telingaku mendengar ada suara bising orang-orang yang bersiliweran. Aku terbangun membuka mata. Tempat ini begitu ramai, bagai sebuah pasar. Ada bocah-bocah kecil berlarian, di beberapa orang dewasa sibuk tawar-menawar barang dagangan. Aku senang karena tak lagi kesepian. Aku bangkit dan berjalan mengelilingi pasar tradisional itu. Aneka macam jajanan dan kebutuhan dijual di sini. Penciumanku mengendus aroma lezat sebuah masakan. Aku berjalan terus, mencari sumber bau yang membuat perutku mendadak lapar. Sate, sate, sate. Teriak perempuan parubaya menawarkan dagangannya pada orang yang lalu lalang. "Maaf bude, beli satenya ya, makan di sini." Aneh. Perempuan penjual sate itu seolah acuh. Dia terus berteriak lantang menawarkan satenya. Sepertinya dia mengalami masalah pada pendengaran. Aku coba sekali lagi sambil mencolek bahunya. "Bude, tumbas!" teriakku mengeraskan suara. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Mereka sejenak tidak beraktivitas. Semua mata menatap ke arahku. Kebingungan melandaku. Ada apa denganku? Apa aku salah dalam berkata-kata? Tak membutuhkan waktu lama, keadaan mulai kembali normal. Ramai riuh selayaknya sebuah pasar. "Nak, kalau lewat daerah ini harus malam. Sudah, ini makan dulu. Gak usah bayar. Kalau belum sampai tujuanmu, jangan noleh ke belakang ya," kata perempuan penjual sate tadi, sambil memberikan sebungkus sate untuk aku makan. Anehnya, ibu perempuan itu juga menolak lembaran uang yang aku berikan padanya. Merasa sudah mendapat apa yang aku inginkan, aku segera pergi dari tempat itu dan mulai melahap sate itu. Setelah selesai makan, aku beranjak melanjutkan perjalananku. Kalau belum sampai, jangan noleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan noleh ke belakang. Kalau belum sampai, jangan noleh ke belakang. Aku terus mengulangi kata-kata perempuan tadi. Semakin kata-kata itu kuulangi, semakin perkataan itu mengusik diriku, memunculkan sensasi rasa penasaran pada diriku, memaksaku untuk menoleh ke belakang pada lokasi pasar yang baru saja aku tinggalkan. Wah! Saat aku nekat melanggar larangan itu dan menoleh ke belakang, aku kaget tak terkira. Pemandangan aneh menyulut bulu kuduku. Puluhan makhluk dengan wujud yang menyeramkan memenuhi tempat itu. Aku ketakutan setengah mati. Kakiku lemas,
Meski begitu, aku coba untuk berlari sekuat tenaga. Tapi kakiku sulit untuk digerakkan. Huh, huh. Aku mendekap mulutku karena tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam mulutku. Rasa mual melanda begitu hebat. Perutku serasa diaduk-aduk. Mulutku terasa penuh dengan sesuatu yang bergerak-gerak itu. Kemudian aku berhenti dan memuntahkan isi makanan yang baru saja aku santap. Ku lepaskan dekapan tangan di mulutku. Seketika isi dari mulutku keluar semua. Ternyata belatung-belatung menjijikkan keluar dari dalam mulutku, terjatuh di tanah. Belatung-belatung itu bergerak dalam kubangan air liurku. Aku membersihkan sisa-sisa belatung di mulutku dengan memuntahkannya berkali-kali. Saat aku melihat bungkusan daun pisang yang berisi sate tadi ternyata berubah menjadi daging busuk dan dihinggapi oleh belatung. Aku terperanjat menyaksikan itu semua. Berarti bukan sate yang aku makan, melainkan belatung. Aku kembali bergidik ngeri. Rumah Pak Aryo kini kembali seperti semula. Tidak terlalu ramai, seperti 2 hari yang lalu saat acara ngunduh mantu berlangsung. Terlihat beberapa tetangga membantu Pak Aryo membereskan peralatan dan perlengkapan sisa-sisa hajatan. Sementara itu, di dalam rumah Pak Aryo, keluarga besar sedang berkumpul. Di sudut ruangan, Ibu Asi, Ibu Suryo, duduk terpekur memandangi lantai dengan tatapan kosong. Di sampingnya ada ayah si Suryo, yaitu Pak Iwan. Beliau berusaha menghibur Bu Asi agar Bu Asi tidak panik. "Pak, Suryo sudah 4 hari berangkat ke sini kok belum sampai juga. HP-nya mati loh, gak bisa dihubungi. Aduh, ibu takut terjadi sesuatu, Pak." Tangis Bu Asi pecah. Air matanya mengalir deras. "Sabar Bu, insya Allah Suryo baik-baik aja kok. Toh kita juga melaporkan hilangnya Suryo kepada pihak yang berwajib Bu." "Aku takut Pak, anak kita Suryo." Bu Asi tak mampu meneruskan kata-katanya. Hanya tangisnya saja yang terdengar. Di tempat lain, "Suryo, kemarilah, ikut denganku. Aku akan menunjukkan jalan pulang padamu," ujar sosok kakek tua yang tiba-tiba sudah berada di samping Suryo yang lemas kehabisan tenaga. "Ingat Suryo, saat berjalan pulang, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, abaikan." "Kakek siapa?" Sang kakek tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan Suryo. Sembari menepuk pundak Suryo, kakek itu membantu Suryo untuk berdiri. Suryo mengikuti langkah kakek yang walaupun usia telah lanjut namun masih terlihat gagah saat berjalan. Malam semakin pekat. Di samping kanan kiri jalan yang mereka dipenuhi pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Suara binatang liar terkadang sesekali muncul, menimbulkan aura mistis yang membuat Suryo merinding tiada berkesudahan. "Hihihihihi,
Suara cekikikan muncul di antara rimbunan pepohonan. Saat Suryo menoleh ke samping, Suryo melihat ada sosok kuntilanak duduk di atas pohon sambil tertawa cekikikan. Lututnya terasa tak bertulang, serasa tak sanggup untuk meneruskan perjalanan. Ingat Suryo, apapun yang terjadi jangan menoleh ke belakang. Terus berjalan, abaikan semuanya. Iya kek, jawab Suryo terbata-bata. Blek. Tiba-tiba Suryo merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tangan yang menepuknya terasa dingin, sedingin es. Cukup lama tangan itu mencengkram pundak Suryo. Walau ketakutan setengah mati, Suryo bertahan untuk tidak menoleh sesuai pesan si kakek. Angin kencang berhembus dari arah belakang Suryo, membuat Suryo sedikit terhuyung ke depan. Dep, dep, dep. Suara langkah kaki mengikuti langkah Suryo. Suryo. Seseorang memanggil Suryo, diiringi dengusan nafas tak beraturan. Spontan saja Suryo menoleh ke belakang. Suryo terkejut dan berteriak. Saat ia menoleh, ternyata dia melihat sosok laki-laki berjalan tanpa kepala. Sementara tangannya yang sebelah kiri seperti menenteng sesuatu. Di tengah ketakutannya, Suryo mengamati benda yang ditenteng oleh laki-laki itu. Saat dia melihat dengan seksama, ternyata jelas benda itu adalah kepala manusia. Sekilas saat dia beradu pandang dengan mata kepala manusia itu, matanya merah. Dan tiba-tiba senyum seramnya muncul saat menatap Suryo. Suryo berteriak sekuat tenaga. Saat ia mencari kakek yang menuntunnya, ternyata kakek itu sudah hilang lagi. Suryo, Suryo, Suryo. Suara-suara itu memanggilnya tiada henti. Deru angin kencang disertai kelebatan sosok-sosok menyeramkan berputar mengelilingi Suryo. Bruk. Suryo terjatuh lunglai. Pandangannya menjadi gelap gulita, sunyi dan senyap. Permisi, benarkah ini rumahnya Suryo, putra dari Bapak Iwan? Beberapa petugas kepolisian sudah berdiri di depan pintu rumah keluarga Suryo. Benar pak, Suryo anak kami. Dia sudah hilang 2 minggu lebih pergi dari rumah. Kami takut terjadi apa-apa pak. Maaf Pak Iwan, kami ingin memberitahukan berita tentang Suryo anak bapak. Dia sudah ditemukan di sebuah jurang. Tapi alhamdulillah, anak bapak sudah bisa kami evakuasi. Sekarang Suryo berada di rumah sakit. Kondisinya memprihatinkan. Ya, bapak berdoa saja. Semoga Suryo bisa diselamatkan. Ayo pak, kita ke rumah sakit. Kita cari Suryo. Pak Iwan dan Bu Asi menuju rumah sakit tempat Suryo dirawat. Hanya saja, setibanya di rumah sakit, Suryo seperti linglung, tak mengenali mereka. Butuh waktu 2 bulan mengobati Suryo ke orang pintar, hingga Suryo bisa pulih seperti sedia kala. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari treat horornya Mas Kalong.
yang menceritakan seorang pemuda yang tersesat di sebuah pasar ya. Ternyata pasar setan. Sebenarnya pasar setan itu banyak ya, tapi kalau yang umum itu kan ada di daerah gunung ini ya, Arjuna ya. Tapi ternyata di tempat lain juga ada pasar setan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.